Bab 33-34. Ternyata dia adalah Cheoku. Brian, di mana mobilku? Malam ini juga aku akan membunuh Leon, gertak Zidane. Tidak ada lagi kata ampun bagi pria itu. Bukan hanya menusuknya dari belakang, tapi Leon bahkan sudah berniat untuk melenyapkan nyawanya, dan hal itu adalah kesalahan yang tidak akan pernah bisa dia maafkan. Nyawa dibalas nyawa, itulah prinsip yang Zidane pegang dalam hidupnya. Maafkan saya Tuan, tapi saya mohon bersabarlah. Kita akan memberikan pembalasan yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang pernah dia lakukan kepada Anda. Apa maksudmu? Bentak Zidane pula. Saat ini dia tidak ingin bernegosiasi. Dia hanya ingin memukul kepala pria bajingan itu menggunakan tongkat baseball sampai otot-empatnya keluar. Dan saat itu juga, Brian menjelaskan semua rencananya dengan rinci. Tentang pembalasan dendam yang setimpal, mengambil paksa semua harta yang dimiliki oleh Leon dan melempar pria tidak berguna itu pada semua musuh-musuh Leon yang lain. Zidane hanya perlu memperhatikan pria itu mati di tangan orang lain. Leon bukanlah orang yang bersih, musuhnya tidak hanya ada satu. Leon telah dibenci oleh para pengusaha lain karena terlalu sering menggunakan cara licik untuk mendapatkan keuntungan. Dan setelah mereka berhasil melengsarkan perusahaan milik Leon, maka biarlah pria itu mati dipukuli oleh musuh-musuhnya yang lain. Mendengar penjelasan sang asisten cukup membuat Zidane sedikit tenang, deru nafasnya yang memburu karena dendam kini perlahan mulai mereda. Lebih baik kita sekarang kembali ke apartemen, ucap Brian. Ini adalah keputusan paling baik yang berpikir olehnya, menyembunyikan tuannya di tempat yang layak, bukan di rumah kecil milik office girl itu. Baiklah, jawab Zidane singkat. Ketika berjalan menuju mobil yang terparkir di dekat jalan raya, langkah Zidane tiba-tiba terhenti. Karena kemudian dia mengingat tentang Gina, wanita yang sudah menolongnya, wanita yang karena keadaan mendesak sampai harus rela menikah dengannya, bahkan mereka telah melewati banyak hari yang indah dan penuh gairah. Mengingat semua itu Zidane mengurungkan niatnya untuk kembali ke apartemen. Aku akan tetap tinggal di sini, putus Zidane, bicara dengan suaranya yang terdengar tegas, tak pernah ada penolakan untuk semua yang dia inginkan. Bahkan Brian tak mampu untuk membantah, karena tatapan sang tuan yang mengarah tajam ke arahnya. Baik Tuan, ini adalah ponsel Anda, hubungi saya jika membutuhkan apapun. Tidak, aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin mulai sekarang hormati Gina seperti kamu menghormati aku, jangan lagi berani-beraninya menatap tajam ke arah istriku, ucap Zidane. Ini adalah titah pertamanya dan seketika lemeslah tubuh Brian dibuatnya. Dia bahkan segera membungkukkan tubuhnya sebagai permohonan maaf, karena ternyata sang tuan masih mengingat perlakuan apa yang dia berikan kepada kita selama ini. Maafkan saya Tuan. Jawab Zidane singkat. Lain kali aku ingin dengar kamu meminta maaf kepada istriku juga. Baik Tuan, jawab Brian patuh. Dia masih terus membungkukkan tubuhnya sampai sang tuan benar-benar hilang dari hadapan dan kembali ke rumah Gina. Brian membuang nafasnya lega. Untung saja dia tidak dipecat ataupun mendapat hukuman. Tuan Zidane benar-benar telah kembali, gumam Brian, merasa sangat lega dan bersyukur sekaligus. Sudah tidak sabar rasanya untuk mengatakan kabar bahagia ini kepada Raisa dan seluruh keluarga Harwell. Brian memutuskan pergi dari sana dan menambah keamanan di rumah kecil itu. Saat Zidane kembali ke rumah, untungnya pintu belum dikunci oleh Gina. Karena tadi dia lupa tidak membawa kunci. Zidane masuk lebih dalam dan melihat Gina yang mulai membereskan meja malam mereka.
Zidane melihat dengan jelas, Gina yang menangis. Bab 34 bertambah berkali-kali lipat. Gina sangat terkejut saat melihat Alden kembali, tapi saat ini dia bisa lihat dengan jelas perubahan yang terjadi pada pria itu. Tatapan Alden sudah berubah, tidak seperti yang selama ini dia lihat. Tatapan itu kini berubah jadi lebih tajam. Gina jadi takut, terlebih tatapan itu lebih tajam daripada milik asisten Brian. Ya Tuhan, apa dia adalah Tuan Zidane? Apa dia akan menuntutku ke penjara? Ya ampun, kenapa pula aku harus menangisi pria itu? Saat ini dia pasti sudah melupakan semua tentang kami, batin Gina, dengan sesak di tempat yang semakin dia rasa. Saat ini Gina benar-benar bingung bagaimana harus bersikap, tetap memperlakukan pria itu sebagai Alden, atau sudah berubah jadi Tuan Zidane. Gi, panggil Zidane seraya berjalan mendekati sang istri, tapi suara Alden yang tegas semakin membuat Gina merasa takut. Tunggu. Jawab Gina gugup, karena gugup suaranya jadi berubah tinggi. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya memberi isyarat agar Alden berhenti mendekat dan tetap diam di tempat. Seketika itu juga langkah sidang terhenti, saat ini mereka berdua hanya berjarak 5 langkah. Aku sangat bingung Al, saat ini aku tidak tahu kamu siapa, aku bingung kenapa tiba-tiba kamu pergi begitu saja dan lebih bingung kenapa sekarang kamu kembali, ucap Gina pula, dia semakin gugup, suaranya terdengar jelas jika saat ini dia cemas. Dan diam-diam, Zidane tersenyum kecil ketika melihat sikap dan mendengar semua ucapan Gina. Wanita yang telah mengobati sakit hatinya karena terhianati, karena kini ketika dia sudah mendapatkan ingatannya kembali yang dirasakan oleh Zidane adalah cintanya kepada Gina, bukan Samantha. Zidane kembali mengambil satu langkah mendekati Gina. Stop. Jangan dekati aku, katakan dulu siapa kamu. Bentak Gina. 2 langkah mendekati Gina. Jangan membuatku takut Al, kamu sudah mendapatkan ingatan kamu kembali atau belum? Gina mulai menangis lagi. Tapi sekarang dicampur takut. 3 langkah mendekati Gina. Aku adalah Zidane Harwell, bos di kantormu dan suami di rumahmu. Jawab Zidane akhirnya. Di langkahnya yang keempat, Gina tergugu, seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Seketika gaguk. Dan di langkah kelima yang Zidane ambil, pria itu langsung menarik P1 gang Gina untuk di D4 penyarat. Menahan tengkuk Gina dan memberikan C1 uman paling panas daripada sebelumnya. Ses 4 pan yang keras hingga menciptakan gelayar aneh di tubuh Gina, langsung berpusat pada satu enti tubuhnya. Kamu adalah istriku Gi, saat jadi Alden ataupun Zidane, ucap Zidane setelah puas meni 3 sub B1 bir istrinya, setelah berhasil membuat B1 bir Gina terasa kebas. Zidane tak suka banyak bicara, dia lebih suka menunjukkan secara langsung, terlebih tentang kepemilikannya. Jadi, ingatanmu benar-benar sudah kembali. Aku harus bagaimana? Maaf Tuan. Maaf untuk apa? Potong Zidane, makin membuat Gina gugup. Maaf karena aku tidak pernah memberikan Anda baju yang layak. Ya, itu memang salah. Mau tahu bagaimana cara menebusnya? Gina menelan dah. Jangan panggil aku Tuan, dan malam ini menarilah dengan liar. Gina mendelik, setelah Alden mendapatkan ingatannya kembali, ternyata M3 syumnya bertambah berkali-kali lipat. Gina berteriak, saat tiba-tiba Zidane menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam keempat mar. Lagi-lagi, Gina menelan lut 4-nya kasar.